Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Rossi Dere. Dan kali ini tuh sendiri mengenai kelanjutan untuk volume ke-9-nya dari adaptasi light novelnya. Spoiler ya, tentu aja ya, video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah 30 menit perjalanan ke arah rumahnya si Yuki ya, dari naik kendaraan sampai berjalan menuju ke gerbang utama pada rumah besar keluarga Suo, Masachika dan Alia akhirnya sampai, di mana Masachika berdecap. Di mana dalam hati Masachika, sudah berapa lama dia tidak kembali lagi ke sini, ke rumah lamanya, ke rumah di mana dia dibesarkan. Di mana Masachika mulai mengingat kembali ya kenangan dari dirinya di masa lalu, di mana dia berpikir tidak akan pernah kembali lagi ke tempat ini. Bahkan dia cukup segan gitu kan untuk menekan tombol bel yang ada di depan rumah tersebut. Di mana Masachika masih sempat berpikir untuk memakai cara sembunyi-sembunyi nih untuk bisa masuk melalui Ayano yang ada di dalam, di mana Masachika sangat tidak ingin bertemu dengan ibu dan kakeknya saat dia bersama dengan si Alia. Ya, menggunakan Ayano untuk masuk secara diam-diam dan mengurangi kemungkinan Masachika bertemu dengan kakek KFC sebelum bertemu dengan Yuki adalah cara yang paling efektif. Namun saat rencana itu ingin Masachika lakukan, Alia dengan kesadaran penuh malah menekan tombol bel tersebut hingga para pelayan datang untuk membukakan pintu gerbang, di mana sambil menekan tombol bel, Alia berkata, tidak ada gunanya menunggu terlalu lama di depan sini. Ya, Alia mengatakan itu dengan kesadaran penuh dan juga semangat yang menggebu-gebu. Di mana pada saat itu, Natsusan datang untuk menyambut Masachika. Oh ya, kalau kalian lupa, Natsusan itu adalah nenek dari Ayano. Di mana Natsusan berkata, Masachika sama, dan Masachika pun menjawab, selamat malam, Natsusan. Di mana Natsusan yang melihat Alia berada di sampingnya si Masachika melalui monitor kamera CCTV, lantas langsung menggoda Masachika dengan berkata, Arara tuan muda, sudah lama sekali, dan siapakah gadis yang berada di sampingmu? Apakah dia? Dimana sebelum Natsusan menyelesaikan perkataannya, Masachika langsung menjawab kalau semua ini bukan seperti apa yang Natsu pikirkan. So, singkat cerita, Alia menjelaskan siapa dirinya di hadapan Natsu ya, dimana Alia berkata kalau dia adalah teman Masachika dan juga merupakan teman satu OSISnya si Yuki, dimana dia datang untuk menjenguk Yuki yang terkena demam. Ya, mendengar hal tersebut, Natsusan meminta Masachika dan Alia untuk menunggu sebentar. Nah, sebenarnya alasan dari Natsu yang lantas menebak kalau Alia adalah pacarnya si Masachika adalah karena dari tadi mereka terus bergandengan tangan. Dan ketika sampai di depan rumahnya si Yuki, mereka masih terus bergandengan tangan. Namun ya, karena sudah merasa lebih tenang, di sini Masachika meminta Alia untuk melepaskan pegangan tangannya. Ya, di sini Alia merasa canggung banget gitu kan, dan sedikit malu-malu. Padahal ya dia nggak mau dilepasin gitu kan niatnya. Bahkan Alia juga berkata kalau dia tidak keberatan jika Masachika ingin terus bergandengan tangan dengan dirinya. Dan tentu saja Masachika menolaknya agar tidak menimbulkan persepsi lain jika ibu dan kakeknya melihat mereka. Apalagi banyak kamera CCTV yang mengarah ke arah mereka. Namun Alia masih saja berkata kalau dia tidak keberatan. Mulai agresif nih si uban Rusia. Nah, singkat cerita, pintu utama rumah Yuki akhirnya terbuka ya, dimana dengan penuh keyakinan Masachika pergi untuk masuk lebih dalam. Dan benar saja, ia akhirnya disambut langsung oleh sang pemilik rumah, yaitu kakek KFC Gensai Suwo. Dimana saat berhadapan dengan kakeknya, Masachika kembali bersikap seperti apa yang diperintahkan oleh kakeknya dulu. Dimana sebelum pergi meninggalkan rumah kediaman Suwo, Masachika diminta untuk tidak lagi menganggap Yuki adalah adiknya. Dan pada saat ini, Masachika menggunakan kata teman Yuki sebagai alasan dia datang ke rumah keluarga Suwo. Di mana Masachika berkata kalau ia meminta maaf karena datang terlalu malam, namun sebagai teman Yuki, dia ingin melihat Yuki yang sedang sakit. Bahkan Alia juga mengatakan hal yang sama. Dan entah apa yang Gensai pikirkan, dia dengan dingin membiarkan Masachika dan Alia masuk. Di mana setelah Natsu mengantar Gensai menuju ke ruangan yang lain, Natsu diperintahkan untuk mengantar Masachika dan Alia ke kamar Yuki. Dan tentu saja, baik Masachika maupun Alia diwajibkan memakai masker dan juga sandal yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Nah, di perjalanan Natsu berkata kepada Masachika ya kalau dia benar-benar tidak menyangka kalau Masachika akan kembali lagi datang ke rumah besar, apalagi bersama dengan gadis secantik Alia. Di mana Natsu berkata seperti itu sambil menahan air matanya untuk jatuh ke lantai. Ya, Masachika sadar apa yang terjadi ya, dan apa yang membuat Natsu menangis atas kedatangannya. Namun ya, untuk sekarang, Masachika hanya bisa menahan emosinya, dan terus-terusan minta maaf karena sudah datang selarut ini.
Nah, sesampainya mereka di depan pintu kamarnya Yuki, Ayano pun lantas langsung membuka pintu kamar dan terkejut dengan kedatangan Masachika. Iya, di sini Masachika datang untuk memenuhi harapan Ayano, di mana sebelumnya Ayano ngasih tahu kalau Yuki sedang sakit. Nah, di sini Masachika meminta maaf ya kepada Ayano karena datang cukup terlambat sih, dan Ayano pun hanya bisa tertunduk lemas. Sambil membiarkan Masachika masuk bersama dengan Alia untuk bertemu dengan si Yuki. Dan saat Masachika melihat kondisi Yuki Yuki pun dengan cepat memeluk Masachika dan berkata, Nisama, Nisama, sambil menceritakan mengenai sakit yang dia rasakan di tubuhnya. Ya, pada saat ini Yuki terlihat seperti seorang adik yang menceritakan semua keresahannya kepada sang kakak. Yang mana hal itu membuat Alia percaya ya kalau Masachika dan Yuki adalah benar-benar kakak beradik. Ya, di sini kondisi Yuki benar-benar kurus banget gitu kan, kulitnya tuh sudah mulai mengering dan suara yang Yuki keluarkan juga kerasa lebih berat daripada yang biasanya. Dan tentu saja ada suhu panas yang datang dari dalam tubuhnya si Yuki. Dan itu membuat Masachika menangis ya melihat kondisi Yuki yang seperti itu. So, di sisi Alia, dia tuh sadar ya kalau apa yang dia pikirkan mengenai Yuki dan Masachika itu adalah seorang kekasih sebelumnya ternyata salah. Dimana Alia berkata kalau cinta yang lebih besar adalah cinta yang ada untuk keluarga. Dan hal itu adalah apa yang sedang Alia lihat pada saat ini. Dimana seperti yang Masachika katakan kalau dia dan Yuki adalah kakak beradik dan tidak ada kebohongan di perkataan tersebut. Dan itu membuat Alia semakin merasa nyaman ya dengan setiap perkataannya si Masachika. Dimana di sini Alia juga menyadari mengenai posisinya. Dimana menurut si Alia, Yuki bukanlah saingannya dalam hal percintaan. Namun Alia juga bukan tandingan Yuki dalam rasa cinta yang akan Masachika berikan untuk adiknya tersebut. Ya, cinta Masachika kepada Yuki, adiknya, adalah cinta yang sangat istimewa dan tidak mungkin bisa disandingkan dengan cinta manapun, termasuk cinta yang akan mungkin si Masachika berikan kepada si Alia di kemudian hari. Dan dalam hatinya si Alia pun mulai berkata kalau yang Masachika butuhkan untuk saat ini adalah Yuki, bukan dirinya. Waduh gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah gitu kan. Ntar kalau misalnya Yuki udah sembuh, si Kuze bakalan balik lagi sih buat si Alia. Itu pun kalau nggak ditikung sama si Nonoa gitu. Karena kan si Nonoa tuh sudah mulai bergerak ya dan mulai tertarik kepada si Masachika Kuze gitu kan. Bahkan dia mencoba untuk mencari celah agar bisa merebut hatinya si Masachika. Waduh, ini musuh baru si Alia nih, bahaya nih gitu kan. Dan ya, jadi itulah bagian pertama ya pada isi chapter kedua dari volume ke-9 dari adaptasi light novelnya Rossi Dire ataupun Tokidoki Aliasan. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini mengenai alur cerita dari light novelnya, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskan di kolom komentar lanjut bang gitu kan, biar aku nggak lupa buat ngebahasnya. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.